Welcome, kembali lagi dengan Kortanas. Dan dalam video ini aku ingin membagikan informasi tentang tips masuk jurusan IT untuk teman-teman yang berkeinginan untuk masuk ke dalam dunia IT melalui jalur yang tanda kutip resmi dengan cara mengambil jurusan IT di suatu universitas atau sekolah tinggi atau institut dan sebagainya. Oke, seperti biasa, again, aku bukan IT expert dan semua yang aku sampaikan dalam video ini berasal dari pengalaman pribadi, juga dari research yang aku dapat dari forum dan artikel yang concern dengan hal-hal terkait IT baik dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Jadi video ini akan berisi 2 bagian, di mana bagian pertama kita akan membahas tips belajar dan tips bertahan di dunia IT, kemudian dilanjutkan dengan conclusion. Untuk teman-teman yang tidak punya cukup waktu di internet, bisa langsung skip ke poin yang ingin teman-teman ketahui melalui timestamp berikut. Baik, kita langsung ke bagian pertama. Berikut adalah beberapa tips untuk masuk jurusan IT dan bertahan di dunia IT. Yang pertama adalah memahami matematika dasar. Aku yakin bahwa semua aspek atau semua jenis pekerjaan di dunia ini membutuhkan matematika dasar, dan orang yang tidak suka matematika pun paling tidak akan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sesederhana penjumlahan dan pengurangan. Sebelum teman-teman masuk ke dalam jurusan IT, teman-teman perlu tahu bahwa IT ini terdiri dari algoritma sebagai bagian terpenting, dan algoritma sendiri diciptakan oleh matematikawan. Teman-teman bisa cek video tentang algoritma di description box atau di atas sini ya. Sehingga IT sendiri tidak akan lepas dari matematika. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kita harus pintar matematika sebelum masuk jurusan IT, jawabannya tidak perlu. Tapi jika pertanyaannya adalah apakah kita perlu belajar matematika, jawabannya sangat perlu. Bahkan selama berkuliah kita akan mendapat pelajari matematika paling sedikit seingatku ada 2 atau 3 atau bahkan 4 kali pelajaran dengan base-nya matematika. Matematika itu juga melatih cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan berurut karena ada rumus dan aturan-aturan seperti bagian mana yang harus didahulukan, bagian mana yang mendapat urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebagaimana yang terjadi dalam pemrograman di mana kita perlu menyelesaikan suatu kasus dalam urutan tertentu. Urutan yang kita buat juga harus jelas sehingga diperlukan aliran proses tertentu yang akan kita bahas di video selanjutnya. Yang kedua adalah suka belajar dan mau belajar. Seperti yang kita tahu, teknologi berkembang dengan sangat pesat, begitu pula dengan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya yang seperti memaksa kita untuk mau terus belajar ilmu-ilmu baru. Dan dalam dunia IT, kita tidak bisa terpaku dalam suatu ilmu kecuali ilmu fundamental untuk bisa bertahan atau setidaknya menikmati saat berada di dalam bidang ilmu atau bidang pekerjaan IT. Hal ini juga yang menjadi penghambat buatku di mana ada suatu masa aku merasa aku tidak perlu mempelajari OOP atau Object Oriented Programming, kemudian ilmu tentang data, padahal tanpa kita sadari kemajuan data terjadi dengan sangat pesat dan kita tidak bisa menghindari hal itu karena kita adalah salah satu penyebabnya juga. Banyak yang berpendapat bahwa IT itu simple, kita hanya butuh device yang bisa digunakan untuk belajar, bisa laptop, smartphone, iPad, dan sebagainya. Terus juga ada koneksi internet, waktu, dan kemauan untuk belajar supaya bisa masuk ke dalam bidang pekerjaan IT. Sebenarnya statement ini juga ada benarnya juga sih. Kita semua ini sekarang tidak hanya bersaing dengan teman sesama mahasiswa atau mahasiswi atau lulusan IT, tapi juga mereka di luar sana yang tidak pernah belajar IT secara resmi tapi memiliki kemauan yang kuat untuk belajar IT. Karena banyaknya akses media belajar yang bisa diakses oleh siapapun dan pekerjaan IT sendiri memang terbuka dan memberikan kemudahan pekerjaan bagi siapapun yang mau belajar. Jadi asalkan memenuhi kualifikasi dari perusahaan tersebut, ya bisa dapat pekerjaan tanpa memandang latar belakang. Kita tahu banyak orang dengan profesi lain, misal fotografer, dokter, dan banyak lah yang punya kemampuan di bidang IT, entah membuat website atau membuat aplikasi, game, dan sebagainya. Alasannya bisa karena hobi atau memang suka belajar hal baru yang menantang gitu. Atau orang-orang yang bisa mendapat pekerjaan di perusahaan startup yang cukup ternama yang semua ilmunya didapat secara otodidak. Teman-teman juga perlu tahu bahwa di universitas, sekolah tinggi IT, dan sebagainya, teman-teman tidak hanya akan bertemu dengan orang-orang yang rajin belajar dan passionate di IT gitu. Melainkan ada beberapa dari mereka yang masuk ke jurusan IT karena terpaksa, misal tuntutan dari orang tua atau salah pilih jurusan. Karena ada beberapa temanku yang masuk
IT karena kebetulan adiknya masuk IT, jadi sama orang tuanya diminta untuk satu jurusan aja, atau juga yang seorang pengusaha sukses di salah satu marketplace ternama, tapi karena dia cerita beberapa kali mengalami masalah dengan sistem marketplace tersebut, jadi sering berkomunikasi dengan IT supportnya, sehingga dari situ dia ada keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang IT. Orang-orang seperti ini akan teman-teman temui, dan bisa jadi teman-teman akan merasa keberatan dengan keberadaan mereka, terutama dalam tim assignment. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah hidup ini tidak hanya tentang nilai, angka, dan tingkatan, dan menurutku selama kita bisa membantu ya dibantu aja. Karena dengan mengajarkan kita bisa belajar juga. Jadi learning to share, sharing to learn. Itu sudah hukum alam sih. Semakin sering kita mengajarkan atau membantu akan suatu hal, maka hal itu akan berbalik juga ke kita. Dan kita tidak tahu masa depan, bisa jadi teman yang kita anggap payah atau merepotkan dan sebagainya karena memang bukan minat dan bakatnya di situ, tapi di bidang pekerjaan atau di materi lain mereka hebat, di masa depan bisa lebih sukses dan justru kita yang membutuhkan mereka. Kita nggak pernah tahu sih masa depan. Hal ini juga termasuk dalam mengikuti berita tentang perkembangan teknologi-teknologi baru, karena dari situ kita bisa dapat informasi tambahan ke arah mana IT akan bergerak supaya kita bisa lebih terarah dalam mempelajari hal baru untuk menambah kemampuan IT kita. Yang ketiga adalah berada di jalur yang tepat. Sebagai manusia biasa, kita pasti pernah merasa burnout atau overwhelmed dengan tugas atau case programming yang sedang kita pelajari atau kita pecahkan. Dan pada waktu tersebut ada beberapa kemungkinan di mana kita bisa termotivasi untuk belajar lebih giat, misal meningkatkan waktu belajar yang tadinya 2 jam per hari menjadi 4 atau 5 jam, atau merubah teknik belajar kita, atau kita bisa saja menyerah. Untuk selalu merasa termotivasi selama belajar IT adalah dengan masuk ke dalam suatu environment di mana orang-orang yang sama-sama suka dengan IT berkumpul. Jadi untuk bisa berada di suatu lingkungan di mana orang-orang IT berkumpul, kita bisa lakukan baik secara offline maupun online. Misal di kampus ada yang bagus nilai-nilai programmingnya, atau ada teman yang saat membuat code jarang ada code smells-nya, kita bisa coba dekat dengan mereka, misal belajar bareng atau diskusi bareng. Sedangkan untuk cara online-nya sejauh ini cara termudah adalah dengan masuk ke dalam suatu grup atau forum diskusi yang bisa teman-teman ikuti di beberapa media seperti Facebook, Telegram untuk join grupnya, juga beberapa website yang akan kita bahas di video selanjutnya. Atau banyak channel programmer yang bisa teman-teman temukan di YouTube, di Twitch. Sebenarnya juga ada beberapa programmer yang juga sering coding live stream seperti George Hotz. Dan yang lebih seru adalah kita masih sangat bisa menjadi anonim saat berada di lingkungan computer science. Sedangkan untuk berada di jalur yang tepat, teman-teman perlu mengetahui bahwa ada banyak sekali macam pekerjaan di dunia IT, dan salah satu cara untuk mengetahui jenis pekerjaan apa yang cocok dengan teman-teman adalah dengan membaca requirement atau spesifikasi yang diperlukan oleh suatu bidang pekerjaan, seperti mengetahui daily rutinnya seperti apa, kemudian akan berhubungan dengan apa dan siapa saja, supaya kita bisa mendapat sedikit gambaran tentang pekerjaan tersebut. Tetapi hal ini memang tidak mudah jika kita belum memiliki pengalaman bekerja. Jadi dari pengalamanku dan orang-orang sekitar, pekerjaan IT pertama mereka seringkali bukan pekerjaan IT yang mereka suka. Jadi jangan pernah berhenti hanya karena suatu bidang pekerjaan IT teman-teman rasa cukup berat dan tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Kita masih punya harapan di bidang pekerjaan IT yang lain yang mungkin akan lebih cocok dengan kita. Yang keempat adalah menyukai hal baru. Jadi menyukai hal baru bisa dalam bentuk mempelajari bahasa pemrograman baru, karena aku sempat baca di salah satu postingan di mana ada beberapa bahasa pemrograman yang sudah hampir punah karena digantikan oleh bahasa baru, jadi sudah mulai ditinggalkan. Dan selalu ada tools dan library baru yang bisa saja lebih efektif digunakan dibanding tools yang biasa kita gunakan sebelumnya, yang sebenarnya sangat mungkin lebih memudahkan pekerjaan kita juga. Jadi kita memang tidak bisa stuck dalam satu hal. Itu juga kenapa sebenarnya tidak ada istilah senior IT kecuali dari pengalaman yang mereka punya, karena programmer harus terus belajar dan selalu jadi beginner untuk teknologi-teknologi yang akan datang. Di era big data ini bahkan ada salah satu jurusan baru di IT, yaitu adalah data science, dan ada beberapa universitas yang sudah menerapkannya juga. Jadi kalau teman-teman berminat untuk menjadi data scientist, sudah ada sekolah yang tanda kutip resmi. Dan saat ini untuk pekerjaan data scientist sendiri yang bersaing tidak hanya dari major IT, namun juga matematika dan beberapa major lain juga ada, dan kebanyakan dari master degree.
Saran dari beberapa senior data scientist yang sering aku baca di forum diskusi, mereka lebih menyarankan untuk mengambil S1 statistik baru dilanjut ke S2 data science. Karena kalau kita langsung ambil S1 data science, kita bisa saja kalah dengan yang punya master degree. Oke, jadi itulah beberapa tips dariku. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menggapai cita-cita di dunia IT. Kalau video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman yang lain juga. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.